Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi, Maulana Nurul Sobri, di channel YouTube Maulana Nurul Sobri, dan juga di podcast My Pod Story, berbagi cerita bersama Maulana Nurul Sobri. Oke guys, gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga baik-baik saja ya kabarnya ya, dan senantiasa selalu diberikan keberkahan oleh Allah SWT, dan tentunya tetap diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar. Oke. Ketemu lagi dengan saya di sini di seri saham pilihan ya. Seperti biasa kita akan melakukan analisa teknikal saham di seri saham pilihan ini. Jadi di seri saham pilihan ini kita akan melakukan analisa teknikal saham dengan estimasi waktu perkiraan mulai dari tanggal 8 sampai tanggal 16 November 2021. Adapun saham-saham yang akan kita analisa yaitu adalah ASA, BRPT, ya kan, Bola, RALS, Tekim, INKP, SMBR, Antam, dan juga Mika tentunya guys. Oke. Dan kesempatan kali ini saya juga ingin menyampaikan buat teman-teman, saya ucapkan terima kasih ya yang sudah memberikan supportnya, baik itu melalui subscribe, like, share-nya juga, serta juga komennya juga. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan rezeki dan juga kesehatan yang berlipat-lipat tentunya sepanjang masalah tentunya ya kan. Dan buat yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya dan juga nyalakan loncengnya agar mendapatkan update dari konten YouTube Maulana Nurul Sobri. Dan juga buat teman-teman juga bisa mendapatkan konten ini di Spotify ya, di podcast ya. Nggak hanya di Spotify sih, sebenarnya ada di beberapa media podcast lainnya itu juga ada, kayak Google Podcast dan Anchor juga ada. Nanti bisa teman-teman simak aja gitu di situ. Jadi di YouTube ada, di podcast juga ada. Oke. Kita langsung saja, kita akan melakukan analisa teknikal saham ya. Mulai dari tanggal 8 sampai tanggal 16 November 2021. Dan analisa video ini saya buat di tanggal 7 November 2021 ya guys. Pastinya ini adalah disclaimer on, sekali lagi ini bukan sebuah instruksi membeli, menjual ataupun menahan sebuah varian produk investasi saham. Tentunya dalam hal ini bisa keputusan untuk menjadi tanggung jawab si pengambil keputusan itu sendiri. Oke. Dalam hal ini ya para trader, para investor, tapi harapannya konten ini bisa memberikan manfaat, bisa sebagai second opinion dan membuka cakrawala teman-teman semua. Oke. Oke, langsung saja kita menggunakan platform RHB Trade ya, atau RSB Trade gitu. Jadi nanti kita akan melakukan analisa teknikal ini dengan menggunakan chart yang ada di platform RHB Trade ini ya. Dan juga buat teman-teman yang mau opening akun juga bisa kok, yang mau buka akun saham. Saya ada linknya di bawah nih, bisa. Dan yang terpenting adalah teman-teman tinggal download aplikasinya, nanti tinggal ini aja sih, tinggal registrasi aja via aplikasi itu bisa kok. Sekarang semuanya serba online, tapi jangan lupa cantumkan kode B ini pada waktu mengenal RHB-nya. Jangan lupa cantumkan mengenal RHB dari salesnya atau katakanlah dari kodenya yaitu BM5 gitu. Oke, langsung saja buat teman-teman, nggak panjang lebar lagi. Seperti biasa kita ada ini ya, candlestick, moving average, dan juga Fibonacci untuk range-nya ya kan. Untuk moving average ini MA1-nya saya pakai parameter 5, MA2-nya saya pakai parameter 10, MA3-nya saya pakai parameter 20. Sedangkan untuk stokastik saya nggak merubah ini, tapi ini sesuai selera ya. Misalnya ada yang lebih serapnya pakai 10.33, 10.13, 14.33, atau 5.13, 5.33, nggak masalah. Itu tergantung atau sesuai dengan seleranya masing-masing untuk parameter-parameternya ya guys. Jadi ini bukan harus sama dengan saya, enggak. Saya cuma menurut versi saya aja gitu. Tapi tetap bisa memberikan wawasan buat teman-teman lah pastinya ya guys. Oke, di sini untuk stokastik saya nggak merubah parameter ya, tetap MACD juga saya nggak merubah parameter, juga ada CCI juga di sini. Kalau pada umumnya sih kalau CCI itu parameternya itu 20 gitu. Nah, nanti teman-teman bisa kok pakai parameter 10, 20 atau 30, bebas lah. Nanti kita akan kombinasikan. Saya akan berikan contohnya nanti seperti biasa, oke? Oke, kita mulai dari BRPT ya. BRPT Barito Pacific di sini. Saat ini ditutup di level harga 970 ya saat ini ya. Kita akan coba cek dari BRPT atau Barito Pacific ya guys. Dan sih kemarin sudah ada ya di konten sebelumnya tuh di ini ya, di mana di bincang saham saya sudah sempat ngulas gitu, tapi saya akan mereview lagi di sini. Jadi
kalau CCI itu kita patokannya tuh garisnya itu mengarah ke atas ya, garis warna hijau CCI ini tuh mengarah ke atas dengan indikasi itu areanya dari 0 sampai 100 gitu guys. Jadi kalau mau dikatakan trennya up atau naik atau bullish itu indikasinya adalah garis CCI ini harus dangak ke atas ya, mengarah ke atas mulai dari 0 sampai 100. Terus gimana kalau misalnya dangak ke bawah ya, berarti dia akan terkoreksi. Bukan dangak ya kalau ke bawah, mengarah ke bawah maksudnya, sorry. Dan misal dia mengarah ke bawah terus sampai minus gitu, itu berarti dia strong bearish atau bearish ya gitu fasenya. Tapi kalau misalnya garisnya seperti ini, CCI-nya ini dari minus 100 sampai 0 misalnya, berarti dia tuh dalam fase technical rebound. Kalau di atas 0 sampai kisaran 0 sampai 100 lah ya, berarti dia itu dalam kisaran trennya naik atau bullish lah, atau strong bullish nantinya. Oke, ini kita perhatikan CCI parameter 10 BRPT itu berada di area ya kisaran 41-an lah, 43 ya. Jadi ini trennya masih naik ya kan, masih tergolong terjangkau. Saham ini tinggal nanti sentimennya apa gitu di saham ini gitu. Mungkin bisa harga nikel atau harga tambang ya kan, nanti bisa teman-teman update tentunya, atau corporate actionnya juga. Untuk parameter 20 ini juga di atas 0 ya, di kisaran angka 30-an lah. Lalu juga parameter 30 di sini, parameter 30-nya CCI ini di kisaran 20. Memang di atas 0 artinya apa? Saham ini masih trennya tuh masih naik gitu. Secara trennya. Tinggal nanti apakah dia bullish atau enggak, kita sekali lagi ini saham ini tergantung juga dengan ini ya, dengan apa namanya, dengan sentimennya gitu. Tapi teman-teman bukan berarti nggak boleh masuk saham ini, boleh-boleh aja gitu. Yang penting kita manfaatkan peluang yang ada. Tapi tetap disclaimer on, oke? Itu tadi CCI menunjukkan sinyal penguatan. BRPT untuk dengan MACD juga di sini ada golden cross ya di sini ya. Ini masih murah ini di sini. Sebenarnya sih kalau dari sudut pandang MACD ya, garis warna biru memotong garis warna merah ke atas itu artinya golden cross guys gitu. Kalau garis warna birunya memotong garis warna merah ke bawah itu artinya dead cross dan kita harus hindari. Tapi ini kan golden cross, trennya masih oke. Trennya ya gitu. Stokastik gimana? Stokastik juga ini kemarin sudah golden cross juga ya di hari Kamis mungkin di sini. Dan pastinya sih apa namanya, untuk saat ini saham ini masih trennya masih naik dan masih tergolong relevan lah untuk kita koleksi. Misalnya mau koleksi nih atau kita cermati, menarik lah di sini ya. Yang penting jangan sampai dia di atas 75 ke atas ya, 75% ke atas itu dia sudah overbought gitu. Atau batasannya di 80-an ini boleh lah gitu. Jadi batasannya itu 80%-an itu sudah overbought atau jenuh beli ya guys. Jadi kita harus hindari kalau sudah overbought. Kalau masih oversold atau di bawah 19%, kalau di sini yang bisa teman-teman perhatikan 20%-an tuh berarti dia masih murah gitu. Secara indikator stokastiknya. Dan kita akan coba untuk kombinasikan juga dengan MACD. Sini ada garis MA ini mau golden cross ya di sini ya. Jadi BRPT ini menarik gitu, dan range-nya dari Fibonacci di sini ya, saya teman-teman perhatikan range dari saham BRPT atau Barito Pacific ini, dia memiliki range-nya saat ini seenggaknya dari tanggal 8 sampai tanggal 16 November lah paling enggak, dia di level harga 917,31 sampai 978,52 guys itu. Artinya apa? Ya ini range-nya, semisal dia kuat di atas harga 917, maka nggak menutup kemungkinan dia akan menuju ke level harga resistennya, yaitu di level harga 978,52. Misalnya nanti dia break height atau tembus di atas, maka bisa saja, tidak untuk kemungkinan, dia akan menuju ke level harga 1026,1 gitu. Tembus lagi, dia bisa aja ke resistennya atau targetnya berikutnya itu ke level harga 1058,73 gitu. Ini target realistisnya di sini ya guys. Meskipun arahnya dia bisa saja ke harga 1092,50 gitu. Itu untuk saham BRPT ya. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya yaitu ASA. Oke, saham ASA. Saham ASA sini kita mulai dari ini ya, dari CCI Adi Sarana Armada ya guys. Oke, ini sudah tergolong overbought sebenarnya ya. Tapi kalau dari CCI sih parameter 10 sudah overbought memang. Cuman masih ya bolehlah sedikit spekulasi di sini ya sebenarnya gitu. Kita coba pastikan lagi. Oke, ini malah parameter 20-nya dia masih di bawah 0 ya, masih rebound, dan ini mulai agak landai. Kita harus hati-hati di saham ASA ini ya.
Tadi juga di parameter 10 juga udah mulai overbought. Sama parameter 30 juga dia masih technical rebound di sini fasenya. Oke, jadi bisa saja satu ini sangat volatile ini sebenarnya ini. Jadi kalau terjadi koreksi kita harus waspada. MACD ini masih tergolong murah ya, karena garis warna birunya ini masih di bawah garis warna merah. Dan saat ini kondisinya, saat ini bisa teman-teman perhatikan di sini, itu sudah mulai mau ke atas. Jadi arahnya bukan mau ya, tapi sudah garis warna biru itu sudah mulai mengarah ke atas gitu. Dan mudah-mudahan nanti bisa terjadi golden cross nantinya sampai tanggal 16 November nantilah gitu. Mudah-mudahan nggak sampai tanggal 16 sudah golden cross, oke? Stokastik gimana? Stokastik juga ini masih tergolong murah ya, karena dia masih di area ya 59-an 60 lah. Itu masih masih murah lah ya. Kalau udah di atas 80 itu udah mahal gitu, sudah overbought ya. Oke, kita coba range-nya. Sebenarnya sih kalau dari ini ya, sebenarnya sih kalau dari MA-nya moving average-nya garis warna biru ya di sini ya, saya pakai garis warna biru ya guys. Jadi sini ini udah golden cross, mau golden cross ini hanya memang bersimpangan dengan MA3-nya ini gitu. Yang penting kalau dia posisi candle dia masih di atas MA3 itu masih aman lah gitu. Dan range-nya saat ini ya saham ini saat ini range-nya tuh berada di level harga ini di area resistennya ya saat ini ya. Itu 3245,86 tuh area resistnya. Mudah-mudahan dia kuat di sini bertahan sampai 3 hari ke depan sehingga nanti bisa ke level harga 3489,91 gitu. Nah, semisal nanti itu tidak dikoreksi, bukan tidak mungkin saham ini bakal menuju ke level harga 2966,75 seperti itu guys. Jadi nanti misalnya ini kuat di level harga 3245 ya. Nanti dia bisa aja ke level harga berikutnya yaitu ke 3489,91. Misalnya nanti break high lagi dia bisa ke level harga 3700. Arahnya seperti itu sih. Jadi nanti arahnya dia ke level harga 3489,91 sampai ke level harga 3701,19. Syukur-syukur nanti juga sampai harapannya bisa ke 3952,71 ya. Tapi paling enggak kita realistis, paling enggak saham ini ya dia harus kuat dulu di level harga 3245,86 ini sehingga nanti dia akan memiliki peluang penguatan sampai ke level harga 3489,91. Oke. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya yaitu ada Bola. Ini sahamnya Bali United nih guys. Bola Bali Bintang Sejahtera Tbk di sini. CCI kita perhatikan. CCI ini menarik, ini strong bullish sebenarnya sih. Jadi ada peluang ini penguatan nih. Oke, kita coba perhatikan parameter 20 ya ini guys ya. Parameter 20 sudah overbought sebenarnya sih. Oke, berarti ini juga agak volatile. Sama parameter 30 juga di atas 100. Ya mudah-mudahan masih kuat lah. Ya kan trennya sih oke gitu. Dan di sini jangka pendeknya berarti ini akan ada penguatan sih sebenarnya sih, meskipun mungkin agak terbatas, tapi karena volatilitasnya bisa aja nanti penguatannya ini bisa tinggi gitu. Tapi disclaimer on ya guys. Oke, kita lihat MACD ini juga masih garis warna biru masih menunjukkan sinyal penguatan ya, dan nggak ke atas. Hanya saja memang ya seperti itulah. Stokastiknya juga, stokastik ini sudah overbought sebenarnya, jadi kita harus hati-hati nih di saham ini. Oke, kita harus hati-hati karena dia sudah di area 80%-an, ini harus hati-hati kita saham Bola ya. Oke, berikutnya range-nya kalau untuk MA sih ini golden cross ya, jadi MA1 itu memotong MA3-nya malah guys. Jadi ini mungkin yang nanti sinyal penguatannya ya gitu. Tapi apakah saham ini akan seperti rumor yang beredar gitu, saya sempat mendapat rumor dia akan menuju ke harga 1000, ya kita nggak tahu sih, kita nggak tahu gitu. Tapi kan saat ini kan saham ini di harga 745 tuh ya kan, ya berarti ini untuk range-nya aja, saya baca range-nya aja ya. Untuk range-nya saham ini harus kuat di level harga 680 ya, jadi 680,92 sehingga itu supportnya ya. Nanti di resistennya tuh di level harga 774,74 gitu. Kalau misalnya nanti break high di atas ke depannya nih 3 hari atau 4 hari 5 hari ke depan misalnya, bisa aja dia ke level harga 836,31, bahkan tidak menutup kemungkinan sampai ke level harga 900 seperti itu guys. Oke. Dan memang dia ada peluang sih, dia peluang ke periode sebelumnya ke 1000 ya kalau di sini ya. Tapi kita harus hati-hati kalau mulai di area 975 sampai 1100 ini kita harus hati-hati sama ini gitu.
Tapi realistisnya ya kita kalau mau take profit ya di level harga ini ya, di level harga 774 sampai level harga 900-an lah gitu. Semisal nanti akan jadi penguatan karena ini sudah golden cross nih. MA satunya udah memotong MA 3-nya gitu guys. Tapi syaratnya dia harus kuat dulu di level harga 680,92. Kalau nanti nggak kuat dia bisa terkoreksi ke level harga 563,65. Oke, itu Bali Bintang Sejahtera atau bola ya, kode sahamnya itu bola. Kita lanjut ke saham Ramayana Lestari Sentosa atau RALS di sini. Ini masih ini ya, masih rebound ya fasenya ya. Ya mudah-mudahan nanti mungkin sepekan ke depan ini, dalam sepekan inilah dia bisa di atas 0, nanti akan terjadi penguatan dan masuk ke fase bullish gitu. Parameter 20 ini masih sama ya, di minus ya, ini ya masih minus ya minus 60-an 59-an lah gitu. Artinya memang masih rebound ini saham. Sedangkan parameter 30 ini udah mepet 0 ya. Jadi trennya memang masih menguat sih. Cuman memang nggak begitu ini nanti agak lambat lah gitu. Ini juga kecuali nanti kalau ini sudah parameter 10 ya, sisi parameter 10 ini udah di atas 0 mungkin agak bisa dikatakan nanti akan rally gitu saham ini. Oke, disclaimer on. MACD ini masih melemah ini malah ya, tapi memang agak landai sudah. Jadi apakah pelemahannya ini masih akan berlanjut atau enggak ya? Kalau sepintas kita lihat sini kan agak melandai ini, yang mudah-mudahan nanti bisa sideways, setelah itu bisa rebound lagi atau membentuk pola golden cross. Ya harapan seperti itu. Oke, untuk stokastiknya Ramayana atau RALS ini sudah, ini malah sinyalnya sideways nih dia. Tapi ini masih murah gitu, masih murah lah. Jadi mungkin ini cocok untuk yang swing atau position trading atau bahkan untuk yang investasi ya, investor ya, jangka panjang ini cocok nih gitu. Disclaimer on, oke. Range-nya saat ini. Tapi kalau untuk MA sih dia emang sideways, mudah-mudahan nanti bisa memotong garis ini ya, warna yang agak orange ini ya, MA 2-nya, sehingga nanti dia bisa jadi golden cross di sini. Bukan malah memotong MA 3 ke bawah nanti ya repot kalau sampai ke situ. Tapi intinya prinsipnya saham ini saat ini ya di level harga itu supportnya itu di level harga 703,10 dan resistennya di 752,28 ya guys. Jadi dia harus kuat dulu di level harga 703 ini tadi ya kan. Karena kalau nggak kuat nanti dia bisa terkoreksi ke area 655,56 guys. Tapi kalau misalnya dia kuat di level harga 700 ini tadi, dia bisa aja nanti break height ya di 750, kuat lagi bisa aja sampai ke 792,88 seperti itu guys gitu. Dan di sini kan 791 nih ya kan. Nah, dan kalau ini kuat nanti ya spekulasi bisa aja dia sampai ke 838,26 atau 840-an lah kisaran di situ ya kan. Di spekulasinya sih di sana gitu. Tapi ingat kita harus cermati dulu MA satunya harus memotong MA 2 ya ke atas ya gitu. Jadi itu golden cross. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya, ada Tekim di sini. Saham Tekim. Oke guys, ini saham Tekim. Saham Tekim ini juga ini rebound sebenarnya kalau dari parameter 10 CCI. Rebound loh ini sebenarnya. Fasenya rebound maksudnya ya, bukan bullish ya. Fasenya rebound. Nah, cuman parameter 20 ini minor. Malah ini garisnya ini nukik ke bawah ya, menuju ke bawah, mengarah ke bawah. Sehingga itu bisa dikatakan bearish. Parameter 30 juga mengarah ke bawah. Jadi memang terkoreksi. Jadi ada kecenderungan saham ini mungkin akan terkoreksi sih nanti di periode ini gitu. Tapi ya itu tadi ada peluang rebound, tapi trennya cenderung turun lah gitu. Kalau berdasarkan CCI. Sekarang kita coba lihat MACD. MACD juga masih mengarah ke bawah, hanya tekanannya udah mulai agak berkurang, tapi kita akan perhatikan lagi nanti selama periode ini kalau memang dalam 2-3 hari ke depan ada sentimen di saham Tekim atau Ciwi Kimia ini, nanti bisa aja saham ini berbalik arah malah rebound ya kan. Oke, stokastik sebentar. Stokastik guys, ini sudah oversold ini. Memang masih murah sih, tapi ya kalau bisa kita bisa dapat lebih murah kan bisa aja gitu. Tapi yang penting kalau saya perhatikan nih memang kalau berdasarkan CCI parameter 20 30 tadi itu masih cenderung downtrend. MACD juga masih downtrend ya, tapi ini kan mudah-mudahan nanti ada sentimen jadi nanti bisa rebound lah gitu. Dan ini kan tergolong murah sebenarnya saham ini.
gitu secara stokastiknya gitu. Tapi kita perhatikan juga ini cenderung sideways ya kalau dari MA-nya ya di sini ya teman-teman ya. Ini cenderung sideways. Oh enggak, ternyata dia turun nih gitu. Oke, jadi gini guys, range-nya dari saham ini ya. Dari saham ini sebenarnya sih kita bisa ada aja sih harganya ada di sini sebenarnya sih. Cuma saya tambahin aja biar lebih jelas aja sih buat teman-teman. Oke guys, untuk ini ya, untuk Tekim ini range-nya ya, itu di level harga 7.728,49 ya kan, sampai level harga 8.519,56 untuk resistennya. Supportnya tadi 7.728,49. Oke, dan ini resistennya kalau nggak kuat nanti bisa aja dia melemah lagi ke level harga 6.751,58 ya guys gitu. Kisaran area inilah gitu. Kalau nanti kuat di 8.500 rebound bahkan bisa break high, ya bisa aja ke level harga 9.013,98, bahkan tidak ada kemungkinan ke level harga 9.574,33. Oke. Tekim ya gitu. Jadi mudah-mudahan nanti ada sentimen lah ke saham ini. Sehingga nanti bisa rebound. Kalau nggak ada sentimen ya sementara ini view-nya adalah downtrend. Oke guys. Si INKP ini Indah Kiat Pulp and Paper. Oke, TBK. Oke, CCI-nya sama ya. Ini mirip-mirip ya karena satu sektor memang. Tapi di sini untuk parameter 20-nya si INKP ini malah dia rebound. Dan sama parameter 30 juga rebound INKP. Oke guys, parameter 10 ini rebound masih. Mudah-mudahan nanti ada sentimen sehingga nanti bisa tulis ya saham INKP ini guys. Periode ini MACD ini juga udah sideways ya. Ini sudah sideways, tinggal nanti ini konsolidasi apakah saham ini akan menguat atau melemah. Tapi kalau dari tekanannya sih udah mulai berkurang ya, sehingga nanti kemungkinan dia akan terkonsolidasi atau sideways tuh, itu harapannya seperti itu. Nah, dikonfirmasi juga oleh stokastik parameter 1413 nih guys. Ini masih mengarah ke atas, yang mudah-mudahan nanti sinyalnya masih seperti ini sehingga saham ini masih ada peluang untuk menguat lagi. Oke, untuk range-nya saham ini sebentar coba cek dulu. MA-nya juga sideways guys gitu. Range-nya ini supportnya si INKP ini di level harga 8.204,85 sampai 8.583,32 guys range-nya. Ya kan, kalau dia harus kuat dulu di level harga 8.200-an ke atas sehingga nanti bisa ke 8.500. Kalau nanti break high atau break harga atasnya tembus resistennya itu bisa menguat ke level harga 8.934,77. Kalau nanti nggak kuat di level harga 8.200 atau ke bawah, malah dia nanti bisa melemah ke level harga 7.556,3. Tapi karena tadi sinyalnya masih ada peluang rebound, kecenderungannya rebound ya kan, jadi bisa aja dia ke 8.583, bahkan tidak untuk kemungkinan nanti bisa break juga kalau memang terjadi bullish ya, sinyalnya bullish, ada sentimen bagus gitu di saham ini, sehingga nanti bisa ke level harga 8.934,77. Oke, ini saham INKP. Kita lanjut ke saham berikutnya. Oke, saham berikutnya semen batu raja guys. Oke. Ini CCI parameter 10 dia koreksi ya karena garisnya ini mengarah ke bawah. Kita coba parameter 20 ya. Oh, ini malah bearish. SMBR. Sama, tapi kalau yang parameter 30 SMBR ini karena dia di atas 0 ya, ini di kisaran 32-an ini, tapi mengarah ke bawah, artinya koreksi ini saham. Oke, kita konfirmasi saham ini akan terjadi koreksi. MACD ini semula sempat fase sideways tapi mengarah ke bawah lagi. Ini mungkin ada sentimen sebenarnya sehingga menekan pergerakan saham SMBR ini guys. Ini juga sideways juga ya, mudah-mudahan nanti kalaupun jadi dead cross atau koreksi enggak lama-lama ya, sehingga nanti ada sentimen yaitu laporan keuangannya atau ada sentimen aksi korporasi, bisa aja nanti saham ini bisa rebound. Meskipun tadi parameter CI-nya sudah itu. Nah, ini agak minor. MA ini mengkonfirmasi dia mau golden cross di sini guys. Ya mungkin nanti ada sentimen mungkin dalam periode ini sehingga nanti
saham ini akan menguat gitu. Untuk range-nya saham ini di level harga 707,95 sampai ke level harga 782,84. Nantinya misalnya di break high bisa aja dia ke level harga 829,91. Bahkan kalau dia masih menguat lagi bisa aja ke level harga 881,26. Dan level harganya jadi target terdekatnya saham ini SMBR ini di level harga 829,91 ya kan, tapi jangan lupa dia harus kuat dulu, resistennya ini harus di break dulu ya, ditembus dulu di 782,84. Kalau nggak kuat nanti dia harus kuat di atas 707,95 ya nanti. Kalau kuat di harga ini nanti dia bisa tulis nanti trennya, oke? Nanti kalau misalnya dia nggak kuat, maka dia bisa melemah sampai ke level harga ini guys, sekitar hati-hati 614,13, oke? Itu saham semen Batu Raja Persero. Berikutnya saham Antam. Oke, kita punya saham Antam, kita coba cek CCI-nya. Ini CCI-nya bagus, bullish ya, tontonannya naik. Parameter 10, sekarang kita cek parameter 20-nya juga. Parameter 20 ini cenderung sideways ya, mungkin fasenya masih rebound lah, atau konsolidasi di sini. Ini juga, ini di atas 0 tipis, mungkin ini konsolidasi to up sih. Konsolidasi to up, sideways to up maksudnya. Jadi ada pergerakan kecenderungannya tuh menguat lah gitu. Meskipun masih terkonsolidasi guys, oke? CCI ya, MACD-nya dia sempat garis warna biru itu mengarah ke atas, tapi mulai agak landai ya, mungkin karena tekanan dari ISG ya, mungkin ya, karena ada pelemahan ISG kemarin tuh. Tapi harapan saya sih mudah-mudahan nanti sepekan ini ya, garis warna birunya nanti MACD itu mengarah ke atas sehingga nanti bisa golden cross dan juga menguat. Oke guys, dan stokastik di sini malah ini mengarah ke bawah di garis warna birunya, mau dead cross. Ya mudah nanti ada sentimen sehingga berbalik arah. Ya kan? Harapannya seperti itu. Untuk range-nya saham ini berada di area resistnya gitu. Dengan supportnya itu kan di level harga 2234,01 dan resistnya tuh di 2372,63 dan saat ini saham ini ditutup di level harga 2360 gitu. Nantinya mudah-mudahan dia kuat lah di 2370, nanti bisa kuat di sini kan, bisa tembus juga sehingga nanti bisa ke level harga 2491,45. Kalau kuat lagi mudah-mudahan harapannya ada peluang dia mengarah ke 2557,45 saham dari Aneka Tambang TBK Persero tentunya. Ya. Oke, ini Aneka Tambang ya TBK ya, di sini Antam ya. Oke, kita coba Mika. Mika ini sih bullish sih sebenarnya sih parameternya gitu. Parameter 20 tadi kan parameter 10 nih guys. Ini rebound Mika ini meskipun agak melandai ya. Ini juga masih rebound. Jadi mungkin agak berat dia memang. Kayak kenaikannya itu kayak tertahan gitu loh maksudnya. Kalau seperti ini. MACD ini cenderung di area ini aja, jadi cenderung sideways ya. Mudah-mudahan nanti dia bisa tembus ini sehingga nanti bisa uptrend kuat. Stokastik juga masih hanya di area ini saja, tapi masih tergolong murah sih, memang relevan lah gitu maksudnya. Dan kita coba cek di sini untuk range-nya ya, saham Mika ini dia harus di level 2209,32 sampai 2324,34. Oke. Jadi supportnya tuh di level harga 2209,32, sedangkan resistennya yaitu di level harga 2324,34. Kalau nanti dia tembus 2324 ini, maka bisa aja dia menuju level harga berikutnya 2415,76. Dan mudah-mudahan nanti arahnya sih dia bisa ke level harga 2500 sampai 2600-an 30-an lah gitu, 2630-an lah harapannya. Oke, itu untuk saham Mika atau Mitra Keluarga Karya Sehat. Mudah-mudahan nanti ada sentimen sehingga saham ini nggak lagi sideways ya harapannya. Dan oke, sekian dari saya di seri sambilan ini. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Dan pastinya disclaimer on, dan buat teman-teman yang belum subscribe, silakan ditekan tombol like, share, subscribe-nya ya kan. Dan juga nyalakan loncengnya agar saya juga semakin semangat juga untuk membuat konten video analisa saham dan juga berbagai macam konten lainnya juga tentunya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Dan buat yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih.
Dan juga untuk yang sudah menonton sampai selesai juga ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dimudahkan segala urusannya. Oke. Dan pastinya jangan lupa untuk jaga kesehatan nih guys. Tetap patuhi protokol kesehatan 3M agar tidak ada lagi tidak ada lagi gelombang-gelombang COVID ya kan, sehingga nantinya kita bisa keluar dari COVID, pandemi ini selesai, krisis sudah selesai juga, pasar juga semakin menarik tentunya. Jadi kita harus sama-sama kerjasama guys di sini. Dan pastinya jangan lupa disclaimer on ya, saran saya tetap Anda berkonsultasi dengan praktisi yang ada di pasar modal ya, untuk menghindari risiko-risiko tidak diinginkan. Dan terima kasih sekali lagi, kita akan ketemu lagi di konten video berikutnya bersama saya Maulana Nur Sobri, dan happy lucky, happy trading and happy investing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.